Hai, selamat pagi, kembali lagi di program Inspire. Program untuk membahas tentang hal-hal yang menarik dari mahasiswa Malang dan juga sebuah percakapan yang akan menyajikan obrolan-obrolan seru dan juga menarik dari berbagai mahasiswa di Malang. Namun sebelum lanjut ke seksi selanjutnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri karena katanya tak kenal maka tak sayang. Nama saya Yayat yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Mungkin langsung saja karena di samping saya sudah ada narasumber, bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Ayunda Bakiatus Solehah, bisa dipanggil Yunda. Oke, Mbak Yunda ya. Iya. Ini panggilnya biar akrab, panggil apa? Mbak, Iya, kakak atau Mbak aja. Mbak. Mbak Yunda. Mbak Yunda ini berasal dari mana kalau boleh tahu? Kebetulan saya dari Sumeneb, Madura. Sumeneb, Madura. Madura sama loh, saya juga dari Madura. Oh, Soalnya ada beberapa stigma katanya kalau orang Madura tuh suka mencuri besi, Mbak. Kan gimana gitu, stigmanya sangat tidak profesional. Nggak sesuai sebenarnya dengan Iya. stigma-stigma tersebut. Dari Mbak ini mungkin bisa kita ketahui ya bahwa sebenarnya orang Madura tuh nggak senegatif yang mereka pikirkan. iya, mereka kurang kenal lebih dalam aja mengenai Madura. Oke, Mbak ini dari fakultas mana? Dari kampus mana? Saya dari Universitas Islam Malang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kenapa Mbak bisa ada niatan untuk mengambil prodi Bahasa Inggris? Karena menurut saya, sebetulnya jurusan saya yang sekarang itu tidak linear ya dengan jurusan saya ketika masih di SMA. Akan tetapi saya lebih suka dengan bahasa Inggris dan saya menyadari bahwa passion saya itu ada di bahasa Inggris, dan itu yang membuat saya termotivasi dan yakin untuk mengambil prodi Bahasa Inggris. Kuliahnya di Unisma. Iya, di Unisma. Di Unisma. Kenapa Mbak memilih Unisma itu? Maksudnya kan masih banyak lah fakultas kampus-kampus yang mungkin prodi bahasa Inggrisnya itu bisa lebih mumpuni atau mungkin bisa lebih menyajikan hal-hal yang menyediakan wadah untuk mengasah skill Mbak ini. Sebenarnya yang pertama itu saya sempat daftar di UIN, tapi ketika pengumuman saya itu kan pas seleksi itu di sesi 1, ternyata yang sesi 1 itu terjadi error sehingga nilai semua itu tidak terupload dan saya tidak mengikuti ujian susulan, akhirnya dinyatakan tidak lolos. Nah, dan pada saat itu jalur terakhir di negeri itu udah nggak ada, soalnya saya ikut hanya jalur mandiri saja. Jalur mandiri saja. Iya. Berarti nggak ikut SNMPTN atau SBMPTN? Tidak, soalnya saya sebelumnya kan sebenarnya tidak diperbolehkan untuk masuk prodi bahasa Inggris, disuruh untuk masuk kesehatan, makanya tidak mengikuti di seleksi-seleksi lainnya. Kadang memang kebanyakan orang tua itu menginginkan sesuatu yang kayak hebat kelihatannya Iya. di mata orang. Kan kalau di mata orang-orang jurusan-jurusan yang hebat ini kayak kesehatan, Iya. perawatan, hukum. Padahal ada banyak sekali fakultas-fakultas dan juga program studi yang menyediakan atau menyajikan lebih baik dari fakultas-fakultas tersebut. Betul sekali. Dan juga untuk lapangan kerja kayaknya ini ya lebih fleksibel kalau yang Iya. lain. Kalau misalnya kesehatan kayaknya kalau nggak dokter perawat. Oke. Mungkin di kehidupan sehari-hari ini, kalau misalnya di luar kuliah, ada nggak Mbak kira-kira hal-hal yang kendala gitu sebagai mahasiswa, entah itu nggak kerasan gitu, mungkin nggak kerasan gitu di sini karena beda dari Madura. Ya, pernah kadang homesick itu mesti dirasakan ya oleh setiap perantau. Pernah, tapi ya bagaimana kita menghandle homesick itu sendiri. Oke, mungkin memang sebagai perantau ya Mbak, pastinya kita juga merasa ada kendala homesick, Iya. nggak kerasan di kota orang. Namun ya mau nggak mau karena kita di sini tujuannya untuk belajar gitu.
Oke, mungkin kita akan lanjut untuk mengobrol, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Hai, balik lagi bersama Yayat yang akan menemani ngopi pagi Anda. Oke, tadi kita mengobrol sama Mbak ini. Masih ingat kan sama Mbak ini? Oke, tadi kita mengobrol sampai di biasanya anak Malang itu atau anak rantau pastinya homesick lah. Namun sebagai anak rantau sudah bisa mampu mengatasi kehomesikan tersebut. Jadi mungkin beberapa hal memang sulit, namun bisa teratasi sampai udah enak ya stay di Malang ini. Alhamdulillah. Udah, alhamdulillah. Dengar-dengar nih Kak, soalnya kemarin pas buka Instagram aku lihat Kakak di post di salah satu Instagram putra putri Fakultas Keilmuan Bahasa Inggris. Gimana sih Kak perjalanannya bisa menjadi seorang duta? Keren banget loh itu. Ya, pertama itu yang penting kita memiliki kemauan. Ya, kita harus memiliki kemauan. Nah, ketika kita sudah memiliki kemauan, tinggal bagaimana usaha kita untuk menuju seleksi-seleksi untuk menjadi bagian dari duta fakultas tersebut. Tentunya dalam dunia duta ini kan mesti ada beberapa rangkaian seleksi yang harus mereka ikuti. Nah, jadi ketika mereka sudah memiliki kemauan dan usaha, tinggal mereka meyakinkan bahwa diri mereka itu bisa. Dan poin yang paling penting itu berani dan percaya diri. Berani dan percaya diri penting, makanya dimanapun dan kapanpun kalau nggak berani dan nggak percaya diri mah nggak jadi apa-apa, jadi semut. Ini pas ada seleksi nih Kak, Kakak pernah nggak sih merasa insecure atau minder pas seleksi itu? Pernah. Pastinya tiap orang itu mesti memiliki rasa insecure atau minder ya. Tapi balik lagi, kita harus percaya pada diri kita sendiri. Ketika kita melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, jangan merasa insecure yang akhirnya malah membuat diri kita down. Tapi jadikan orang yang kamu kira itu melebihi dari kita sebagai motivasi untuk kita terus berprogres dan meningkatkan value kita. Berarti pas kakak ini di waktu seleksi nih, wah saya insecure, tapi balik lagi kakaknya ini udah bisa pede lagi. Iya. Pede. Oke. Kalau boleh tahu kenapa memilih menjadi duta Kak? Kenapa memilih menjadi duta ya? Pertama itu saya tidak langsung terjun di duta fakultas ya, saya mengikuti di duta prodi dulu. Nah, ketika masuk di dunia prodi itu, saya merasa saya punya potensi dan saya harus bisa lanjut tidak hanya dalam tingkat prodi. Nah, makanya saya melanjutkan ke tingkat fakultas untuk lebih mengetahui sampai mana sih kemampuan saya gitu, seperti itu. Makanya saya memilih untuk berprogres untuk mengikuti seleksi duta fakultas di mana tingkatannya kasarannya lebih tinggi lah ya dibanding dengan prodi seperti itu. Kriteria untuk menjadi seorang duta ini ada nggak sih Kak? Kriteria tertentu kan ada. Kadang stigma masyarakat ini seorang duta itu harus cantik, tinggi, putih, langsing. Dengar-dengar gitu sih Kak. Ya. Jadi berhubung ini sudah ada seorang dutanya sendiri di sini, apakah stigma dan stereotip dari masyarakat tersebut benar adanya? Oke, stigma itu tidak sepenuhnya benar ya. Memang dalam dunia pageant atau kedutaan itu ada yang disebut dengan 3B, yaitu brain, beauty, dan behavior. Yang brain ini maksudnya nggak harus otak kalian itu yang bagus gitu ya. Pintar memang dibutuhkan sih emang dimanapun. Smart ya? Ya, smart seperti itu. Terus yang kedua beauty ini bukan hanya dari luarnya saja. Jadi beauty ini sama behavior menurut saya nyambung dengan kebiasaan kalian yang baik, memiliki kebiasaan yang baik atau pribadi yang baik. Maka orang-orang juga akan menilai dengan dari tingkah laku mereka seperti itu. Tidak hanya kecantikan, tinggi, putih, itu masih nomor kesekian kalau menurut saya. Karena dalam setiap komunitas atau dalam setiap dunia pageant itu memiliki kriteria tersendiri di mana dari 3B itu akan ada salah satu yang mereka tonjolkan untuk dipilih. Salah satu yang ditunjukkan. Saya setuju banget sih Kak, soalnya
Kalau saya tuh melihat seseorang itu cantik namun dia itu nggak smart atau misalnya kelakuan dia kayak minus ya di luar sana seperti sekarang yang sudah kita lihat di lapangan, kayaknya orang tersebut tidak memiliki kualitas di mata saya. Dan hal-hal seperti itu juga mempengaruhi isu sosial ya Kak, karena ada domino effect di dalamnya. Kalau misalnya kita melihat dan juga memperhatikan orang-orang yang kelakuannya kayak nakal, mabuk-mabukan, intinya dia cantik tapi kelakuannya jelek, jadi kayak tidak pantas untuk dilihat. Jadi orang tidak suka gitu. 3B, behavior, beauty, and brain. Brain first. Ya, memang kita harus smart dulu, baru cantik luar dalam lah ya istilahnya, baru attitude, karena di mana-mana memang enak itu penting. 3B ya, memang 3B itu memang sangat penting ya Kak. Di tengah kesibukan Kakak ini sebagai duta fakultas dan juga kuliah semester 5, pastinya juga banyak tugas, banyak kesibukan juga. Gimana sih Kak cara membagi waktu itu? Mungkin bisa di-share ke warganet dan juga para audiens nih. Pasti kan pengen tahu kan? Duta fakultas ini kan nggak setiap hari memiliki kegiatan seperti mungkin Hima Prodi, BEM ataupun DPM. Jadi kegiatannya ini di duta fakultas hanya dilibatkan ketika ada acara-acara fakultas. Nah, dan pastinya itu sama sekali tidak mengganggu terhadap kegiatan perkuliahan kita. Nah, sekalipun mengganggu mungkin ketika latihan atau akan ada briefing sebelum melaksanakan acara, itu mestinya dilaksanakan di luar jam perkuliahan. Nah, untuk memanajemen waktu itu sendiri dengan kuliah, antara kuliah dengan organisasi ya, karena menurut saya organisatoris yang baik itu adalah mereka yang tidak meninggalkan kuliahnya. Jadi yang harus diutamakan itu adalah kuliahnya terlebih dahulu, baru organisasinya. Kakak ini juga aktif jadi organisasi ya, aktif di organisasi. Berarti kalau misalnya menjadi seorang duta ini tidak sama sekali mengganggu terhadap perkuliahan dan juga organisasi yang lain. Tidak, karena kita kan dianggapnya sebagai role model di fakultas. Jadi harus memberi contoh yang baik kepada fakultas. Harus disiplin ya Kak. Kuliah, tiba-tiba kuliah nakal, nilainya F maksudnya. Kan nanti jadi di blacklist dari duta. Apa sih yang memotivasi kakak ini atau Mbak Yunda untuk menjadi seorang duta? Kan kalau misalnya kuliah aja atau ikut organisasi aja cukup. Kebetulan saya itu suka mencoba hal baru. Dan menurut saya duta atau dunia pageant ini merupakan hal baru yang harus saya coba. Hal baru yang harus dicoba. Jadi kakak ini suka tantangan ya atau challenge. Jadi tiap ada tantangan atau challenge pastinya jiwa-jiwa adrenalin tergerak. Keren, saya termotivasi loh. Soalnya saya tuh orangnya pemalas. Jadi kalau misalnya ada tantangan atau hal-hal baru challenge, pastinya nanti aja lah. Padahal saya pengen loh menjadi seorang yang bersinar. Terima kasih sudah memotivasi kita semua, karena jujur saya sangat termotivasi untuk bisa suka hal-hal baru atau suka hal-hal seperti challenge misalnya. Karena mau nggak mau dan juga lama-lama hal itu yang buat diri kita itu berkembang. Kalau misalnya kita nggak berkembang, ya buat apa kita menjadi seorang mahasiswa? Mahasiswa kan tujuannya menjadi seorang yang aktivis lah ibaratnya. Karena kita sudah mengobrol sepuasnya dengan Mbak Yunda ini, sangat menarik dan juga unik topik kita pada pagi hari ini. Mungkin akan ada jeda pariwara berikut ini dan kita akan lanjut setelah jeda pariwara. Hai, kembali lagi bersama kita yang akan menemani ngopi pagi Anda semakin seru dan juga tentunya dengan insight-insight dan juga knowledge yang baru. Sudah kita ketahui bersama ya bahwa Mbak Yunda ini sangat suka dengan challenge, terutama yang berhubungan dengan kedutaan, ya. Karena bisa membuat Mbak Yunda ini menjadi berkembang.
saya sangat kepo ini sebenarnya sama satu hal. Apa sih yang didapatkan dari menjadi duta gitu? Benefitnya? Banyak sekali benefit atau keuntungan dengan kita menjadi seorang duta. Yang pertama itu adalah public speaking. Public speaking, oke. Banyak yang sebelum terjun ke dunia duta itu kayak mereka kurang pede, kurang percaya diri untuk berbicara di depan umum. Nah, ketika masuk ke kedutaan ini mesti akan ada materi tentang public speaking di mana kita dituntut untuk harus berani dan percaya diri berbicara di depan umum. Nah, kadang manusia itu memang harus dituntut agar terbiasa, harus memiliki tekanan tersendiri. Setuju. Seperti itu. Dan selain public speaking yang itu juga merupakan hal yang sangat penting ya, public speaking itu relasi akan juga kita dapatkan. Karena ketika menjadi seorang duta, tidak hanya relasi dalam kampus saja yang kita dapatkan, tapi relasi dengan duta-duta luar akan juga kita dapatkan. Jadi networking kita akan semakin luas. Luar biasa sekali ya. Yang pertama itu public speaking. Memang isu-isu pada hari ini itu public speaking ya, karena memang katanya public speaking itu penting. Iya. Karena kalau misalnya orang itu nggak bisa public speaking, ya otomatis hidupnya jadi abu-abu mungkin atau gimana. Karena kalau orang sudah bisa public speaking itu semakin luas, semakin banyak kesempatan agar dia tuh bisa dapat kerja. Karena orang-orang yang bisa public speaking ini biasanya gampang dilirik ya. Sama tadi itu relasi. Jadi intinya ada 2 poin penting ya dari menjadi duta ini. Yang pertama benefitnya itu adalah public speaking, yang kedua relasi. Jadi memang benefitnya ini sangat bukan abstrak ya, tapi udah fakta nyata gitu. Karena kalau misalnya kita memiliki relasi, otomatis kita juga banyak dikenal sama orang. Kalau misalnya dia membutuhkan sesuatu atau apa, misalnya di dunia kerja yang dilirik juga pasti kita ya berpotensi nih, anaknya udah public speakingnya bagus, relasinya banyak. Kalau misalnya di kedutaan ini dapat menghasilkan uang nggak? Kasarannya gitu, bisa ngasilin finance nggak sih? Yang berpengaruh? Ya bisa. Karena ketika ada acara fakultas, mesti dari pihak fakultas itu meminta duta fakultas untuk ikut andil dalam acara tersebut. Seperti contoh yudisium, pengukuhan, pelantikan, atau mungkin ada seminar-seminar yang diadakan oleh fakultas, itu mesti meminta duta fakultas untuk ikut andil. Baik itu menjadi MC atau sebagai penyambut tamu dan lain sebagainya. Dan nanti itu mesti ada fee yang akan diberikan oleh pihak fakultas. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh di-spill, biasanya fee-nya berapa sih Mbak gitu? Sampai Mbaknya ini suka menjadi seorang duta, otomatis fee-nya ya inilah, dapat cover up uang jajan lah. Kan kita anak rantau butuh uang jajan banyak biasanya. Lumayan sih, kalau dibilang banyak sih ya nggak juga, tapi ketika ada anggaran tak terduga gitu ya, kebutuhan yang tiba-tiba itu bisalah, tidak harus menghubungi orang tua seperti itu. Tapi untuk mengcover seluruh kebutuhan ataupun uang jajan belum bisa. Ya, belum bisa. Tapi bisalah sedikit membantu ya, biar tidak langsung dikit-dikit mak, dikit-dikit pak. Fee dari orang yang mengundang duta untuk menjadi MC atau misalnya penyambut tamu itu biasanya digunakan untuk apa Mbak? Dana tak terduga doang, di uang jajan atau kebutuhan tak terduga? Kalau misal dari pihak fakultas memberikan secara personal, berarti fee tersebut diambil oleh pribadi itu sendiri. Tapi ketika pihak fakultas hanya memberikan ini untuk duta fakultas kasarnya begitu, jadi uang itu, fee itu dimasukkan ke kas. Oh, jadi ada 2 macam fee, fee personal sama fee yang komunitas. Oke. Oh, berarti kalau misalnya fee dari menjadi duta ini masih belum bisa meng-cover up uang jajan ya? Iya, belum bisa. Ada keinginan nggak sih untuk mencari hal lain di luar kedutaan gitu yang bisa meng-cover up uang jajan, atau udah cukup seperti ini aja, dinikmati, enjoy aja?
Mau sih mau ya, tapi saya rasa untuk beberapa organisasi yang sudah saya ikuti dan juga kesibukan kuliah, untuk mencari freelance atau kerja sampingan itu sepertinya saya masih belum mampu untuk memanajemen waktunya. Iya. Seperti itu, jadi cari aman aja. Karena kadang kalau misalnya freelance itu orang anak kuliah itu work under pressure. Iya. Mereka bekerja di bawah tekanan, belum lagi tugasnya, belum lagi seorang duta ya harus ini ada tugas lain beda, belum lagi ikut organisasinya. Benar-benar tubuhnya dan juga pikirannya, intinya jasmani dan rohaninya dipush untuk menjadi budak korporat. Untuk menjadi budak korporat. Oke, jadi kesimpulannya itu kalau misalnya fee dari kedutaan ini masih belum bisa mengcover up seluruh biaya yang diperlukan. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kesempatan jangan disia-siakan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, take it, don't leave it. Kan misalnya take it or leave it. Take it, don't leave it. Pakai don't ya. Biar maksudnya nanti teman-teman ini bisa juga menjadi seorang duta, kan siapa tahu. Kan juga bisa walaupun nggak bisa meng-cover up seluruh uang jajan, SPP dan segala macam, tapi dia juga masih bisa sedikit membantulah orang tua gitu. Oke, mungkin kita akan lanjut kepada percakapan selanjutnya. Kita akan masih lanjut ke perbincangan selanjutnya, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Oke, kembali lagi bersama kita tentunya untuk menemani ngopi pagi Anda semakin seru dan juga beberapa informasi unik dari Mbak Duta pada pagi hari ini. Mungkin apa sih suka duka dari menjadi seorang duta ini? Mbak bisa diceritakan sukanya? Membahas suka dukanya ya, mesti akan ada suka maupun duka dalam setiap kegiatan lah ya, seperti itu. Dan juga dalam setiap komunitas atau organisasi itu akan ada yang namanya problem, masalah. Jadi kita juga harus sudah siap menghadapi problem itu dengan problem solving juga yang akan kita sampaikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sukanya, hal yang bisa saya dapat mungkin ya itu juga merupakan sesuatu yang menyenangkan untuk kita, seperti ketika kita dilibatkan dalam acara-acara fakultas kan itu menandakan bahwa kita dianggap penting oleh fakultas, seperti itu. Dianggap baik Ya, dan untuk hal yang enggak kurang enak lah ya seperti bukan harus dituntut untuk perfeksi, tapi kita juga harus menjaga image kita sendiri sebagai duta fakultas, bagaimana kita bisa memberi contoh kepada mahasiswa dalam tingkat fakultas, memberi contoh yang baik agar mereka bisa mencontoh hal-hal yang baik dari kita, sehingga kita itu pantas disebut sebagai role model fakultas. Oke, mungkin ini ke pertanyaan yang paling kita tunggu-tunggu bersama ya, ke pertanyaan yang sangat berkesan dan juga mungkin para audiens ini, para penonton ini bisa memetik informasi dari pertanyaan yang terakhir ini. Boleh di-share bagaimana sih tips and trik menjadi seorang duta fakultas gitu. Tentunya kita semua pasti mau menjadi seorang duta. Oke, mungkin sebelumnya sudah saya bahas ya, tips and trik untuk menjadi duta itu hal yang paling penting adalah berani dan percaya diri atas potensi atau kemampuan yang kita miliki. Ketika kita sudah percaya pada diri kita sendiri, ketika kita sudah merasa bangga kepada diri kita sendiri, maka kita tidak akan merasa insecure, tidak akan merasa takut untuk maju, berprogres, dan menampilkan potensi apa yang sudah kita miliki. Berarti step pertamanya itu kita itu harus mengenali diri sendiri ya, passion, skill kita. Karena kalau misalnya kita belum kenal passion kita di mana, ya mungkin akan muncullah rasa-rasa insecurity itu. Jadi intinya menjadi seorang duta itu ada 3 poin penting. Yang pertama itu brain, behavior, and beauty. Ya, jadi smart, pintar dalam artian bukan harus pintar matematika dan segala macam ya, tapi minimal paham tentang basic life hacks gitu, atau basic life. Kemudian cantik itu nggak perlu hanya tentang fisik saja, dan juga manner, attitude itu yang paling penting. Oke. Terima kasih karena sudah berkenan untuk hadir pada acara pada hari ini, yaitu program Inspired, ya tentunya sesuai namanya
program ini diharapkan untuk bisa menginspirasi para penonton. Makanya kita tuh menghadirkan orang-orang yang inspiratif karena sebagai education entertainment, jadi otomatis kita butuh juga pendidikan, namun juga diselingi dengan hiburan di dalamnya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu dari kita. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Kita sudah sampai di penghujung acara karena ada pertemuan, harus ada perpisahan. Terima kasih atas waktunya karena sudah menonton. Selama saya selaku host pada pagi hari ini, saya Yayat dan narasumber kita, Saya Yunda. kami pamit undur diri. Pagi kembalikan. Lanjut aja.